Singkatnya di video kali ini aku ingin membagikan ya kehidupan pasca SMA, pasca kuliah, dan kehidupan sekarang. Jadi bagaimana videonya, ikutin terus video kali ini. Aku sekarang ada di taman ya, waduh serem banget. Ada di taman. Terus sekarang aku cari tempat duduk dulu. Sebenarnya tadi aku pengennya di tempat di agak sana ya, karena tempat itu ada mejanya, jadi aku bisa taruh kamera itu bisa lebih balance ya. Tapi ini aku di taman, jadi karena ini nggak ada mejanya dan supaya angle-nya pas ya, jadi ini aku pakai tangan. Jadi sesuai dengan video pembuka tadi, aku akan bagi video ini jadi 3, yaitu yang pertama kehidupan SMA, pasca SMA, lalu kehidupan kuliah, lalu pasca kuliah, dan kehidupan sekarang. Dulu aku SMA itu lumayan aktif, sering organisasi. Aku dulu OSIS ya, aku pernah jadi wakil ketua OSIS, terus aku ikut jadi namanya itu kepala divisi ya, waktu itu divisi kewirausahaan ya, intinya cari-cari donatur lah kalau ada kegiatan-kegiatan festival gitu di SMA. Lalu ketika itu pada tahun 2017, zaman dulu waktu aku SMA itu masih UN ya, habis UN, tapi itu percobaannya UN-nya itu, kalau dulu angkatan di atasku itu UN-nya ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, sama biologi. Nah, tapi pada zaman aku itu kebetulan UN-nya itu hanya ada 4 mata kuliah. Jadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 1 mata pelajaran pilihan. Selain itu dulu habis UN itu ada namanya itu ujian sekolah. Tapi ujian sekolahnya itu bukan soalnya itu dari sekolah, tapi zamannya aku itu dari dinas. Jadi memang dari dinas waktu itu percobaan paling pertama ya. Jadi dari dinas mengeluarkan soal, jadi mirip-mirip dengan UN gitu. Jadi kita tidak bisa mengira gitu, cuma hanya dapat kisi-kisinya itu seperti apa. Nah itu pada tahun 2017 dan itu masa percobaan banget menurut aku ya, karena itu pertama kali diterapkan di seluruh Indonesia. Setelah itu 2017 aku lulus dan aku tuh merantau. Jadi aku tuh kan asalnya dari Banjarmasin, 2017 aku kuliah merantau ke Surabaya. Dulu aku ikut namanya itu ujian masuk ya, masuk perguruan tinggi negeri. Ada namanya SNPTN, SBMPTN, sama ujian mandiri. Aku kebetulan waktu itu pengen di ITS ya, atau Institut Teknologi 10 November. Dan waktu itu aku coba 3 jalur ini begitu. Zaman aku dulu SNMPTN itu kita hanya berdasarkan nilai rapot ya. Jadi berdasarkan rata-rata nilai rapot, nanti mungkin diseleksi di tempat perguruan tinggi negerinya itu. Lalu kita bersaing dengan siswa-siswa lain dari SMA lain. Tapi setauku dari SNMPTN itu dilihat juga peluangnya. Jadi misalkan ketika Anda sekolah di tempat yang mayoritas angkatan di atas Anda masuk di sana, maka itu akan lebih mudah untuk masuknya. Tapi kebetulan waktu itu zaman aku masuk di ITS dan nggak ada kakak-kakak tingkat aku tuh yang masuk di ITS. Jadi peluangnya itu sangat kecil. Setelah itu aku menyadari kalau SNMPTN ini memang agak sulit ya, karena peluangnya kecil. Akhirnya aku ikutlah namanya bimbel. Bimbel itu aku kurang lebih berapa ya, sehabis UN itu aku langsung ikut bimbel di Banjarmasin gitu. Sebulan 2 bulan gitu di sana aku tiap hari belajar soal-soal gitu untuk ikut ujian SBMPTN. SBMPTN dulu tuh dibagi jadi 2. Jadi ujian tulis TPA sama ujian yang itu loh, kalau IPA sama IPS Saintek dan Soshum. Ini kita sambil cari tempat yang lain ya. Di sini gatel teman-teman, banyak nyamuk ya, bentol-bentol. Terus habis itu aku ikut
ujian itu kan, dan pada hari H waktu itu ujiannya tuh di kota Banjarmasin, aku ingat di Lambung Mangkurat kan. Jadi aku udah belajar lah, berharap soalnya tuh aku bisa. Dulu itu sistemnya kalau benar itu +4, kalau salah itu -1. Jadi kalau tidak dijawab 0 gitu. Jadi kalau kita jawab semua terus salah, terus ya itu hasilnya 0, minus teman-teman. Kalau sekarang aku rasa nggak ada lagi deh sistem-sistem yang begitu. Habis itu ternyata singkat beberapa bulan, ternyata aku ketolak SBMPTN. Akhirnya aku cobalah belajar mandiri kan. Kalau mandiri, ujian mandiri teman-teman. Ujian mandiri itu kita hanya melihat nilai dari SBMPTN-nya itu berapa, terus nanti kita sama ada uang sumbangan masuk. Nah, uang sumbangan masuk itu tergantung ya berapa gitu. Kita rata-rata lihat teman-teman sih berapa gitu uang sumbangan masuknya gitu. Nah, akhirnya aku cobalah masuk ujian mandiri gitu kan, karena aku rasa kalau di negeri itu jauh lebih murah daripada di swasta. Akhirnya aku coba itu semua 3 jalur itu, ternyata gagal. Nah, lalu habis gagal itu kan bingung ya ini gimana gitu kan. Akhirnya aku masuklah di kuliahan swasta di Surabaya. Jadi kalau aku simpulkan tadi, kalau teman-teman pengen kuliah itu carilah yang namanya passionnya teman-teman, dimana cita-citanya teman-teman itu pengen jadi apa sih ke depan gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kan tadi pasca kuliah aku 2 tahun, terus aku sambil bekerja. Aku itu kerjanya dulu ikut orang ya. Nah, ini jadi pertanyaan juga, kehidupan sambil kuliah lagi pasca kuliah ya. Itu kalian bisa pilih S2 atau bekerja. Tapi kalau kuliah dengan bekerja itu agak sulit teman-teman, karena kenapa? Waktu kita tuh memang terbagi. Mungkin ada yang sambil kuliah malam ya, tapi kuliah malam untuk kayak di universitas yang top ya, kayak UGM, UI, itu menurutku susah ya, di ITS gitu, kalau sambil kuliah malam sambil bekerja. Karena memang dosen-dosennya menuntut kita untuk do the best lah. Jadi kita mencapai kapasitas dari kita kembangkan lagi. Jadi bukan hanya sekedar kuliah gitu kan. Aku waktu itu 2 tahun. Tahun pertama tuh mata kuliahku udah habis. Jadi tahun kedua aku cuma ngambil tesis kan. Nah, waktu itu ceritanya aku pikir ya karena udah tesis gitu, akhirnya aku apply lah di perusahaan gitu kan. Di sana jujur aku cuma bertahan 2 bulan, perusahaan konsultan lah di kota Surabaya. Akhirnya aku ikut lamar di sana. Tapi ternyata guys, kerjanya tuh lembur. Aku masuk jam 9, pulang itu bisa jam 11, jam 12 gitu kan. Di kantor gitu masih belum pulang, dan itu rame-rame sama teman-teman gitu kan. Tapi karena namanya kuliah waktu itu nggak kepegang sama sekali guys, kerjaan sambil kerja sambil kuliah itu gitu kan. Akhirnya aku memutuskan buat resign. Jadi aku fokus di yang namanya di sekolah aja dulu gitu kan. Akhirnya itu bulan September 2022 gitu kan. Aku keluar. Akhirnya aku fokus lah di sekolah lagi. Nah, ini aku pengen bagikan tips buat teman-teman, bagi kalian yang bingung antara dengan kehidupan pasca kuliah. Jadi balik lagi, kehidupan pasca kuliah itu ada 2. Kalian pengen kuliah lagi di pasca sarjana, atau kalian pengen yang namanya bekerja. S2 itu ketika kalian lulus itu tidak serta-merta menaikkan gaji kalian. Karena kenapa? Memang dunia industri dan dunia akademik itu berbeda. Jadi memang industri itu benar-benar skill kalian. Kalau memang S2 itu ya bagaimana kalian mengasah critical thinking, bagaimana kalian mengasah mindset kalian. Nah, yang di sana yang kalian dibentuk begitu. Jadi memang tidak serta-merta menambah gaji kalian. Jadi don't expect ketika kalian masuk S2 lulus kalian bakal dibayar dengan gaji tinggi, itu salah besar. Jadi buat kalian yang mungkin, kalau saranku sih kalau memang kalian mau kuliah ya kuliah aja, atau pengen kerja aja. Setelah kerja mungkin bisa lanjut S2, atau ketika kalian S2 lalu bekerja begitu. Sekarang sih kegiatanku
daftar S3, pengen sekolah lagi di ITS, dan puji Tuhan kan keterima LPDP. Jadi aku sekolah lagi di ITS, dan Januari nanti tanggal 5 sampai 9 akan ada namanya gathering di Jakarta. Jadi semua yang penerima LPDP akan kumpul dan persiapan keberangkatan di Jakarta. Ya, sekian dari video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman ya, untuk menambah wawasan teman-teman terkait dengan dunia edukasi. Dan juga ini adalah live updateku karena besok memang Januari, dan resolusiku di tahun depan aku lebih aktif lagi konten di YouTube ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini ya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin subscribe, silahkan subscribe untuk dukunglah channel ini. Harapanku ke depan, karena memang ini tanggal 31 Januari, pada besok 1 Januari udah nggak kerasa, aku pengen lebih aktif aja konten di YouTube. Oke, see you guys di next video. Dadah.